Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah hari ini, hari Jumat, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Baca Tulis Al-Quran untuk kelas 6 SD ITQ Bakkah Martapura. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu menambahkan ilmu bagi kita semua. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma. Nah, insyaallah hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang sujud tilawah, ya. Sujud tilawah salah satu ibadah yang sangat agung di antara rangkaian adab-adab membaca Al-Quran, yaitu sujud tilawah. Ya, jadi salah satu rangkaian adab-adab membaca Al-Quran tak lepas dari yang namanya sujud tilawah. Ya, karena ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemui ayat-ayat yang mana terdapat di situ tanda kubahnya atau tanda sujudnya yang kita disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud sekali yang disunahkan ketika kita membaca ayat yang ada tanda sajdahnya. Ya, tanda sajadah itu seperti kubah, itu kubah masjid, ya, atau ketika kita sholat dan mengikuti imam yang sujud tilawah. Jadi pertama kita disunahkan untuk sujud tilawah ketika kita membaca Al-Quran. Di ayat tersebut ada tanda sajdahnya, kita disunahkan untuk sujud. Atau ketika kita menjadi makmum, kita sholat bersama imam, imamnya membaca ayat sajdah dan imam tersebut melaksanakan atau melakukan sujud. Tapi kalau imam membaca ayat sajdah tapi tidak melakukan sujud, maka kita tidak disunahkan. Karena kita sebagai makmum diwajibkan atau diharuskan mengikuti imam. Jadi ketika imam sujud, barulah kita sujud. Tapi kalau imamnya nggak sujud, kita nggak usah sujud. Ya, seperti itu. Kemudian disebut sujud tilawah, bacaan. Jadi tilawah itu dalam bahasa Arab artinya bacaan. Makanya ada namanya kan musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah itu perlombaan, tilawah itu bacaan Al-Quran. Ya, musabaqah tilawatil Quran. Ya, lomba dalam membaca Al-Quran. Jadi sujud tilawah, karena sujud ini dilakukan ketika kita melalui bacaan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, di tengah-tengah bacaan kita terdapat kata sujud atau perintah sujud di dalamnya. Ya, jadi di kata-kata tersebut biasanya warka'u, wasjudu, biasanya wa'budu lillah, itu biasanya mengarah untuk menyuruh kita untuk sujud. Nah, ada di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran berisikan 30 juz. Ayat-ayat sujud tilawah dalam Al-Quran yang 30 juz tersebut berjumlah 15 ayat. Ya, dari surah-surah yang berbeda. Ya, tidak ada dalam satu surat ada 2 sujud tilawah, ya. Biasanya dalam surat-surat yang berbeda. Nah, yang pertama ada di surah Al-A'raf ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kemudian yang ketiga ada surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian ada surat Al-Isra ayat 109, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian nomor 5 ada surat Maryam ayat 58, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman
Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Ya, sujjada itu di kalimat sujjada itu menyuruh kita untuk sujud. Kemudian ada surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabbu wa katsirum minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Kemudian selanjutnya ada surah Al-Hajj ayat 77. Berarti di surah Al-Hajj ada dua ya. Surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian ada surah An-Naml ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian 10 ada surah As-Sajdah ayat 15. Nah, surah As-Sajdah ini sangat sangat ciri khas ya. Biasanya dibaca imam pada hari Jumat, subuh salat Jumat. Karena surah As-Sajdah berjumlah 30 dan tepat di tengah-tengahnya yaitu ayat 15, di situ kita diperintahkan untuk sujud. Ya, bacaannya innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharlu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, jadi surah Sajdah itu berjumlah 30 ayat dan tepat di tengah-tengahnya yaitu ayat 15 kita diperintahkan untuk sujud. Ya, biasanya dibaca imam pada hari Jumat subuh ya. Kemudian di 11 ada surat Shad ayat 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannāhu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kemudian ada surat Fussilat ayat 38. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Kemudian 13 ada surah An-Najm ayat 62, ini ayat yang paling terakhir. Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian Al-Insyiqaq, ini sebelum terakhir, 3 ayat sebelum terakhir. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian yang ke-15 ada surah Al-Alaq. Ini juga di ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud. Jadi itu ada kata sujudlah engkau. Ya, wasjud itu kata perintah untuk sujud. Waqtarib dan mendekat diri kepada Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sujud tilawah ini. Beliau berkata, jika anak Adam, yaitu manusia, membaca ayat sujud, kemudian dia sujud, maka syaitan akan menjauh dan menangis seraya berkata, duh, celakanya, dia manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud.
maka dia berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku, kata syaitan, diperintahkan untuk sujud, kemudian aku durhaka, maka aku mendapatkan neraka. Maka daripada itu, dalam rangkaian sholat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu kunci surga kita adalah untuk sholat, karena kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapapun yang meninggalkan sholat, karena dia tidak bersujud kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Naam. Selanjutnya, bacaan sujud tilawah. Ya, banyak ya bacaan sujud tilawah ini. Di antaranya kita pelajari di buku. Pertama ada bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di buku kayaknya nggak ada wasawwarahu ya. Jadi dalam riwayat Aisyah di situ disebutkan wasawwarahu, mungkin di buku ada riwayat lain. Jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu. Dari riwayat lain wasawwarahu. Nah, atau kalau kita nggak hafal ini bisa juga disunahkan kita untuk membaca seperti doa sujud seperti biasa ya. Ketika kita sholat biasa kita membaca doa tersebut, yaitu subhana rabbiyal a'la. Nah, insyaallah ini materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sujud tilawah. Ringkasannya, yang pertama, sujud tilawah dilakukan ketika kita membaca ayat yang terdapat tanda sajadah, atau ketika sholat dan imam, yaitu posisi kita sebagai makmum, dan imam melakukan sujud tersebut ketika membaca ayat sajadah. Tapi kalau imam nggak baca atau tidak sujud, maka kita tidak disunahkan untuk sujud. Kemudian, hukum sujud tilawah adalah sunnah, bukan wajib. Nah, tapi kalau sujud dalam sholat itu wajib. Tapi kalau sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kemudian, ayat yang terdapat sujud tilawah dalam Al-Quran seluruhnya berjumlah 15 ayat. Nah, yang 4, berdasarkan dari hadis Nabi SAW, syaitan menangis. Karena apa? Karena menangis ketika manusia bersujud kepada Allah ketika membaca ayat sajadah. Karena syaitan durhaka tidak mau bersujud ketika disuruh sujud. Naam, insyaallah materi hari ini cukup sampai sekian. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa dipahami dan tetap semangat di murojaah kembali. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya di hari Selasa. Naam, hadza wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.